Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita merenungkan atas apa yang telah Allah ciptakan, ketika kita merenungkan dan berpikir tentang ciptaan Allah yang disebut lautan, betapa lautan itu mempunyai kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, luas dan meliputi seluruh bumi. Bahkan sebagian besar bumi kita tertutup oleh perairan. Rasulullah SAW telah bersabda, "Al-ardu fil bahri ka'al istibli fil ardi." Bumi dalam laut itu seperti kandang dalam bumi. Itulah keadaan bumi kita, terkurung oleh lautan. Maka marilah kita renungkan keajaiban-keajaiban laut. Di dalamnya terdapat berbagai macam ciptaan Allah, mulai dari binatang dan benda-benda seperti permata dan keajaiban lainnya. Jenis-jenis ikan tiada terhitung, mulai dari plankton hingga yang berukuran raksasa. Di darat kita menjumpai binatang seperti kuda. Di dalam laut pun ada binatang yang berbentuk menyamai kuda, sehingga manusia menamakan kuda laut. Di darat kita melihat benda-benda yang pipis semacam kipas. Di laut pun ada binatang yang bentuknya seperti itu. Sesungguhnya di dalam sana terdapat berjuta-juta jenis binatang yang tak kalah banyaknya dengan binatang yang ada di daratan. Selanjutnya, perhatikanlah betapa Allah menciptakan mutiara yang tersimpan dalam cangkang tiram di dasar laut. Bagaimana Allah menumbuhkan batu marjan dari batu yang sangat keras di bawah laut yang dalam. Batu marjan adalah tumbuhan yang bentuknya menyerupai pohon tumbuh di atas batu di dalam air. Perhatikan pula permukaan laut yang luas dan tampak seolah-olah datar. Betapa Allah menahan perahu dan kapal-kapal itu sehingga tidak tenggelam. Allah menjalankan perahu-perahu itu sehingga para pelaut bisa sampai kepada pelabuhan yang dituju. Allah mengirimkan angin untuk mengembangkan layar mereka dan menggiringnya ke arah yang dikehendaki. Allah juga memberitahukan kepada para nelayan di mana ada angin kencang dan di mana pula angin yang bersahabat. Subhanallah, mempelajari dan menyelidiki tentang keajaiban laut berikut segala yang ada di dalamnya tidak akan pernah selesai. Yang membuat hati takjub adalah eksistensi air. Ia merupakan benda yang halus, lembut, mengalir, bersih, yang berkaitan satu sama lain. Air juga bisa dipisahkan dengan mudah, dapat dipergunakan untuk keperluan kehidupan. Bayangkan, jika seseorang membutuhkan air untuk dipinum, tetapi ia dicegah, maka seluruh harta benda miliknya akan ditukarkan meski hanya seteguk. Sebaliknya, jika ia diizinkan minum tetapi dihalang-halangi untuk mengeluarkannya, maka tentu akan mengorbankan hartanya demi mengeluarkan air itu dari tubuhnya. Sayangnya, banyak di antara kita yang lupa sehingga tak pernah memikirkan kenikmatan Allah dalam seteguk air jika kita membutuhkan. Kita lebih tertarik pada uang, kekayaan dan jabatan, padahal kita akan merasa tersiksa jika di saat haus kemudian tidak menjumpai air sama sekali. Oleh sebab itu, cobalah untuk merenungkan tentang keajaiban-keajaiban air, sungai, sumur, sumber mata air, dan lautan. Semua itu merupakan tanda-tanda yang dapat membantu lisan untuk mengakui dan bersaksi akan kebesaran Allah. Dengan berpikir tentang hal itu, kita akan semakin menyadari tentang keagungan penciptaannya. Seandainya air bisa berbicara, tentu ia akan berkata kepada manusia, "Apakah kamu tidak menyaksikan diriku, tentang susunanku, tentang sifat-sifatku, tentang manfaatku bagi kehidupan dan sesuatu yang berkaitan dengan manfaat itu? Apakah kamu mengira bahwa diriku ini tercipta begitu saja? Apakah engkau tidak merasa malu?" Maha suci Allah yang memberi petunjuk, menyesatkan, membelokkan, meluruskan, mencelakakan, membahagiakan, dan membuka penglihatan hati para kekasihnya. Lalu mereka menyaksikannya
dalam sebuah atom alam dan bagian-bagiannya. Allah juga membutakan hati musuh-musuhnya dan terhijab kemuliaannya terhadap mereka. Baginya ciptaan urusan karunia, anugerah, kelemahan, kelemah lembutan, dan keperkasaan yang tidak ada yang menolak bagi hukumnya, dan tidak ada yang mendatangkan kemudian bagi kodonya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan mata hati kita, memberikan taufik wal hidayah kepada kita semua, sehingga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung dunia wal akhirah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.